Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Susu, kakak, cici, tata. Mari layani Tuhan dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Penampakan Tuhan seringkali dikenal dengan istilah Epifania. Epifania sendiri memang berarti penampakan. Nah, dalam pengalaman kita, kapan kita mendengar kata penampakan atau kapan sering digunakan kata penampakan ini? Coba diingat-ingat beberapa tahun silam.
Kapan kita sering mendengar kata penampakan? Ada yang sudah ingat? Beberapa tahun silam ada satu acara TV yang sering sekali menggunakan istilah penampakan, yaitu dunia lain, betul. Uji nyali. Kata penampakan digunakan ketika orang uji nyali, lalu ada sosok-sosok yang muncul. Karena memang penampakan itu berarti, atau epifania berarti penampakan atau munculnya sesuatu yang biasanya tidak terlihat, yang biasanya tersembunyi, yang biasanya dirahasiakan. Kalau yang sudah biasa terlihat lalu kelihatan, ya itu bukan penampakan, itu biasa saja terlihat gitu. Tetapi kalau biasanya tidak terlihat, tersembunyi, dirahasiakan, lalu tiba-tiba muncul, nah itu adalah penampakan. Peristiwa penampakan Tuhan yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa di mana Allah yang sejak zaman bangsa Israel tidak pernah terlihat, tidak pernah bisa ditemui secara langsung fisik, wajah bertemu wajah. Bahkan Musa saja yang hampir bertemu dengan Allah hanya bisa melihat punggungnya saja. Tetapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, Allah itu sungguh bisa dilihat wajah dengan wajah. Perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan ini juga tidak bisa dilepaskan dari Hari Raya Natal dan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Karena keduanya berpusat pada satu peristiwa, yaitu Yesus yang lahir. Akan tetapi dalam perayaan Penampakan Tuhan ini ada satu penekanan yang istimewa, yang khusus, yaitu kehadiran orang-orang timur. Orang-orang timur ini bukan orang-orang Indonesia Timur, bukan juga orang-orang Jawa Timur, tetapi orang-orang timur ini dianggap sebagai orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah. Sejak dahulu menurut perjanjian lama, Mesias sang penyelamat itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja. Sedangkan orang-orang yang dari timur ini yang bukan orang Yahudi ternyata memiliki kebijaksanaan, kebiasaan untuk mencari kebenaran lewat ilmu pengetahuan, lewat seni. Nah, pada suatu hari ketiganya ini menemukan lewat ilmu perbintangan ada ramalan tentang kelahiran Sang Raja Damai, Sang Mesias. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat dua hal yang berbeda. Satu, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang Majus yang tidak punya katakanlah sumber-sumber tentang kelahiran Sang Mesias, datang untuk mencari Yesus Sang Raja Damai. Di sisi yang lain ada Raja Herodes bersama para ahli Taurat dan imam-imam yang sejak sekian tahun lamanya memegang kitab Taurat dan para nabi yang isinya adalah meramalkan kelahiran Yesus, tetapi sama sekali tidak mengetahui bahwa Sang Raja Damai itu sudah datang. Sekali lagi, yang pertama orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah datang dari jauh untuk menemui Yesus Sang Juru Selamat. Sedangkan ada orang-orang yang sudah sejak lama membaca, menggeluti, menghidupi kitab Taurat yang isinya meramalkan kehadiran Yesus, tetapi tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Penampakan Tuhan ini juga dirayakan bersamaan dengan Hari Misi Anak. Karena Allah memulai misinya dengan mengambil bentuk seorang anak. Maka sejak anak-anak, sejak kecil, Yesus sudah menjadi pewartaan keselamatan bagi orang banyak. Tiga hal ini kira-kira bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan pengalaman hidup kita. Yang pertama, sebagai orang-orang jauh, ada kalanya kita tidak mampu melihat bahwa Allah itu sudah hadir di sekitar kita. Ada orang-orang yang
datang dari jauh karena mengalami ketersentuhan, mengalami pengalaman akan karya Allah itu. Tetapi ada juga orang yang sudah sekian lama setiap hari atau setiap minggu ke gereja, membaca kitab suci, mendengarkan sabda, tetapi belum mampu menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, dalam hidup mereka. Ada dua perbedaan ini. Ada yang tidak secara rutin menghidupi sabda, mendengarkan, merayakan, tetapi merasakan sungguh kehadiran Allah dalam hidupnya. Tapi ada juga yang melakukan rutinitas kerohanian, spiritual, tetapi tidak mampu mengalami Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa hari ini ditentukan sebagai Hari Anak Misi Sedunia? Karena dengan kesederhanaan seorang anak, Allah memulai misinya. Maka bagi kita pun tidak ada alasan untuk mengatakan, saya ini tidak pantas, saya ini tidak mampu, saya ini bukan orang yang dipilih. Karena Allah sendiri memilih bentuk yang sederhana, yang kecil, yang mungkin dikatakan lemah untuk memulai misinya. Maka Hari Misi Anak Sedunia ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa seperti apapun keadaan kita, anak-anak, remaja, orang tua, orang miskin, orang kaya, orang berpengaruh, tidak berpengaruh, semuanya dipanggil untuk melakukan karya misi. Karya misi itu apa? Pewartaan kabar gembira. Nah, semoga kita tidak jatuh seperti Herodes dan orang-orang ahli Taurat, orang-orang para imam yang kita mungkin merasakan atau melakukan hidup beragama kita, namun tidak mampu merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Nah, belajar dari para majus atau para orang bijaksana dari timur ini, kita bisa melihat satu dinamika. Yang pertama, orang majus ini datang dengan kehendak untuk menemukan, mencari, mana sih Tuhan? Yang kedua, mereka melihat, mengalami, itu loh Tuhan. Dan yang ketiga, mereka merasakan sukacita. Nah, marilah kita merefleksikan tiga hal ini dalam kehidupan kita. Apakah kita juga memiliki kehendak untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Entah dalam hidup kita bermasyarakat atau dalam hidup kita menggereja, dalam hidup keluarga kita. Ada mungkin di antara kita yang datang ke gereja tapi memang bukan untuk mencari Tuhan. Maka bisa jadi yang ditemukan di dalam gereja adalah kekecewaan, konflik. Atau ada juga yang di dalam keluarganya tidak mengusahakan supaya kehadiran anggota keluarga satu dengan yang lain itu menghadirkan pengalaman akan Tuhan. Nah, maka kita diajak oleh para majus dari timur ini, sikap pertama yang perlu kita miliki adalah kehendak untuk menemukan Tuhan. Datang ke gereja, ngintip, Romo Gatot, nggak salah terjadi. Karena bukan yang dicari bukan Tuhan. Lihat, datang ke gereja, si itu juga datang, saya lagi konflik, lalu mulai tidak datang ke gereja. Lalu yang kedua, mengalami, melihat secara langsung, itu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu ingin mengkomunikasikan dirinya kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Apapun caranya, bagaimanapun peristiwa besar maupun kecil. Kepada para majus, Allah mengkomunikasikan dirinya melalui bintang, karena mereka adalah ahli perbintangan. Kepada para gembala, Allah mengkomunikasikan dirinya melalui para malaikat, karena mereka berjaga di malam hari dan para malaikat datang. Intinya, Allah selalu mengkomunikasikan dirinya dengan cara kita, supaya kita bisa mengenali. Maka kalau kita seorang bapak, ya kita akan mengenali Allah dalam peran kita sebagai seorang bapak. Sebagai anak kita akan mengenali kehadiran Allah
dalam kehadiran orang tua kita. Maka apapun situasi hidup kita, sebenarnya Allah ingin mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Dan yang ketiga, apakah saya merasakan sukacita ketika saya mengalami atau melihat pengalaman berjumpa dengan Allah itu. Kalau pengalaman perjumpaan dengan Allah ini tidak membawa saya kepada sukacita, barangkali saya belum memiliki kehendak untuk menemukan Allah. Saya masih berkehendak menemukan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga belajar dari para Majus dari timur ini, kita semakin memiliki kehendak untuk menemukan Allah dalam segala hal dalam pengalaman hidup kita. Dengan memiliki kehendak, kita akan dimampukan untuk memaknai peristiwa sebagai perjumpaan dengan Allah. Dan semoga perjumpaan dengan Allah itu membawa kita kepada sukacita, karena saya sungguh melihat Allah itu hadir, Allah itu ambil bagian dalam perjalanan hidup saya. Semoga dengan demikian kita tidak jatuh seperti Herodes dan para imam kepala dan ahli Taurat yang mungkin menikmati kemewahan rohani tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Semoga kita bisa lebih seperti para Majus dari timur ini yang mungkin jauh tapi sungguh merasakan dalam pengalaman hidupnya perjumpaan kehadiran Allah dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak.